4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Sintayong ke timnas Indonesia. Nomor 1, striker jangkung bertinggi 193 cm. Bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phong tolak gabung lawan timnas Indonesia, pilih fokus di klub. Terlalu lata, Johor Darul Takjim ingin rekrut Jai Ijes. Menagih janji Presiden FIFA, jadikan Piala AFF sebagai agenda resmi FIFA. Timnas Indonesia siap tempur. Sambil pamer sepatu dengan bendera merah putih, Cruz Margono siap bela timnas Indonesia. Sintayong dan pelatih Vietnam mulai panaskan mesin jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Sintayong ke timnas Indonesia. Sebab Sintayong sendiri kini sedang berada di Belanda. Ya, Sintayong terbang ke Belanda guna melaksanakan sejumlah agenda. Yang pertama, dia akan memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan sekitarnya. Lalu Sintayong juga akan bersilaturahim dengan tim-tim guna menjaga hubungan baik. Terlebih Sintayong membutuhkan bantuan klub-klub ini agar melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Agenda terakhir Sintayong adalah mencari pemain berkualitas. Harapannya setelah pulang dari Eropa ini ada pemain top lini depan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya lini depan timnas Indonesia dinilai masih kurang tajam. Tak ayal menaturalisasi striker keturunan Indonesia yang moncer jadi salah satu opsi menarik. Salah satu penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Sintayong ke timnas Indonesia adalah Dean John Bregen. Dia saat ini bermain untuk klub Spartan Rotterdam U21. Pemain ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sinyal positif untuk ditunjukkan pemain ini yang terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di sosial media Instagram. Lalu ada Ole Romeni. Striker berusia 23 tahun ini punya kualitas jempolan. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga Belanda musim 2022-2023, Ole Romeni mengemas 11 gol. Kini pemain ini memperkuat FC Utrecht. Sejauh ini dia sudah mengemas 1 gol dari 13 pertandingan bersama timnya. Minimnya jumlah gol tersebut karena dia baru musim pertamanya mentas di FC Utrecht. Lalu ada Delano Ladan. Striker 23 tahun tersebut sudah jadi opsi striker baru untuk timnas Indonesia. Pemain ini diketahui membela klub Liga 2 Belanda, yaitu Top Os. Saat ini dia pun sudah bermain 21 laga bersama tim itu dan mengemas 1 gol. Meski memang kurang moncer, Ladan bisa tajam di bawah Sintayong. Terakhir ada nama Tim Watering. Pemain yang satu ini punya tubuh jangkung setinggi 193 cm. Kini ia pun bermain untuk klub Liga 3 Belanda, yaitu The Travers. Sejauh ini striker berusia 26 tahun itu sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Ia pun dianggap bisa menjadi senjata baru untuk timnas Indonesia di lini depan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phong menyatakan tidak bisa bergabung dengan skuad Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia. Ia beralasan bahwa saat ini ia ingin fokus penuh bersama timnya, yaitu Yokohama FC. Seperti yang kita ketahui, The Golden Star Warrior akan menghadapi timnas Indonesia sebanyak 2 pertemuan. Pertemuan itu merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang bentrokan tersebut, Trussard terbang langsung ke Jepang untuk memantau pemain ini yang merupakan talenta Vietnam. Pelatih asal Prancis itu menyaksikan anak asuhannya di Liga Yokohama B kontra Touchigi. Pemain berusia 29 tahun itu tampil penuh dalam kemenangan 5-0 yang diraih timnya. Chong Phong mengatakan kehadiran Trussard pada laga tersebut memang untuk memantau perkembangannya, tapi ia tidak berbicara mengenai soal Vietnam. Pemain ini berujar, pelatih Trussard mencoba untuk datang memeriksa saya. Kami berbicara banyak, tetapi saya tidak berbicara tentang tim Vietnam, kata Chong Phong dilansir dari Soha VN. Mengungkapkan lebih lanjut tentang pertemuan dengan pelatih Trussard, Chong Phong mengatakan tidak bisa membela Vietnam jelang menghadapi timnas Indonesia. Ia membuat keputusan seperti itu karena ia ingin fokus penuh bersama klubnya guna menambah jam terbangnya. Pemain ini berkata, saya mengatakan jelas tidak bisa masuk ke tim nasional karena saya belum pernah bermain di klub secara resmi. Bagi saya prioritas utama untuk pemain adalah lebih aktif untuk klub sehingga saya bisa kembali ke tim, ungkap. Karena itu saya ingin fokus pada yang paling penting saat ini, yaitu Yokohama. Sangat mudah bagi saya untuk mengekspresikan kepribadian saya di tempat alami saya. Saya ingin terus membuktikan kekuatan saya, jelas Chong Phong.
pemain timnas Indonesia J. Ijes diisukan gabung Johor Darul Takzim. Gara-garanya dia diikuti agen pemain yang kerap membawa sepak bola gabung klub asal Malaysia tersebut, yaitu Kiko Insa. Kabar tersebut diungkapkan oleh akun TikTok @sepakbola16. Akun itu menuliskan, banyak info yang gua dapat, J. Ijes mau diambil JDT. Aduh please, siapa saja yang baca ini bilangnya sama Jai jangan mau dibeli JDT. Dan ngaco aja, ini klub latah banget, nanti rusak lagi karir J. Ijes, tulis akun di atas. Tas sembari menunjukkan tanda J. Ijes telah dipulu oleh Kiko Insa. Kiko Insa merupakan mantan pemain sepak bola Spanyol yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Di penghujung karir sepak bolanya pada 2010, mantan bek Arema ini memilih menjadi pemain agen untuk JDT. Banyak sepak bola yang dibawa oleh Kiko Insa ke JDT, salah satunya pesepak bola asal Indonesia Syahrian Abimanyu. Karena itu, akun di atas khawatir J. Ijes tergiur dengan kebiasaan uang dari JDT. Sekarang harapannya J. Ijes terus berkarir di Eropa. Tempaan level tinggi di klub Eropa bakal meningkatkan kemampuan J. Ijes yang kini berstatus sebagai bek andalan Serie B Venezia. Ijes sendiri di musim ini membantu Venezia di jalur yang tepat untuk promosi ke Serie A musim 2024-2025. Hingga pekan ke-27 Serie B, Venezia duduk di posisi kedua dengan 51 angka, tertinggal 5 poin dari Parma yang di puncak klasemen. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Venezia akan promosi ke Serie A. J. Ijes pun berpeluang menjadi pemain pertama Indonesia yang mentas di Serie A. Terlepas dari itu, J. Ijes bakal dipanggil Sintayong juga pada Maret nanti. Ia diproyeksi tampil memperkuat timnas Indonesia saat bersua dengan Vietnam di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 hingga 26 Maret 2024. Jika Piala AFF dimasukkan ke dalam agenda resmi FIFA, timnas Indonesia merupakan calon kuat juara. Saat ini di Asia ada 2 turnamen yang masuk agenda resmi FIFA, yaitu Piala Asia dan Piala Arab FIFA. Jika Piala AFF menjadi turnamen ketiga yang masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Sebab dengan begitu timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Untuk sekedar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk dalam ke agenda FIFA, klub wajib melepas sang pemain jika mendapatkan panggilan tim nasional. Andai saja Presiden FIFA memasukkan Piala AFF ke agenda resmi FIFA sejak 2024 ini, timnas Indonesia berpotensi besar memenangkan trofi pertamanya di ajang 2 tahunan ini. Hal itu karena pemain-pemain top bakal bergabung dengan skuad Garuda jika tidak mengalami cedera. Karena itu harapannya janji Presiden ini segera terwujud. Selain pelan-pelan masuk persaingan level Asia, tidak ada salahnya bagi timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Piala AFF. Cruz Margono menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Kiper 22 tahun itu baru saja memberikan update soal upaya untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Margono punya darah Indonesia dari sang ayah, yaitu Johan Margono. Dia memang tidak masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Sintayong. Akan tetapi keinginan untuk membela timnas Indonesia begitu kuat. Margono menjadi WNI tak dilakukan melalui jalur naturalisasi. Ia menempuh jalur surat keterangan keimigrasian. Hal ini tak terlepas dari statusnya yang merupakan anak warga negaraan ganda terbatas. Terdapat 2 pemain keturunan berposisi kiper yang saat ini jadi opsi untuk timnas Indonesia. Selain Margono, ada nama Martin Faiz yang kini bermain untuk FC Dallas. Margono sepertinya lebih dekat untuk mendapatkan status WNI dan bisa membela timnas Indonesia. Walau namanya tidak masuk dalam bidikan Sintayong, Margono antusias dan siap bermain untuk Garuda. Di sisi lain, pengamat sepak bola Roni Pangemanan pernah memberikan ulasannya soal potensi Margono membela skuad Garuda. Menurut pria yang karib disapa Ropan itu, Margono dan juga Martin Faiz bakal memberikan dampak besar bagi Indonesia. Ia berujar, kita memang ada kiper seperti Hernando Ari, M. Riyandi, Syahrul Trisna, Nadeo Argaminata. Namun kita juga perlu kiper kuat seperti Martin Faiz, kata Ropan. Di sisi lain, ia memang bukan paket yang diajukan Sintayong. Margono mengusulkan sendiri. Kalau Sintayong yang mengusulkan tentu akan diurus PSSI. Kalau ada Faiz, Margono, dan Hernando tentu akan sangat bagus buat timnas, kata Bung Ropan.
Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam pada 21 Maret 2024, kedua pelatih yaitu Sintayong dan Philippe Troussert telah memulai persiapannya untuk timnya masing-masing. Sintayong telah tiba di Jakarta untuk menyiapkan timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan penuh keyakinan setelah membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong langsung menggelar rapat dengan stafnya. Sintayong sendiri menyatakan keyakinan bahwa timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam lagi dalam kesempatan kali ini. Pada pertemuan terakhir, Garuda berhasil menang tipis 1-0 atas Vietnam dalam pertandingan grup B Piala Asia 2023. Di sisi lain, Philippe Troussert punya banyak pekerjaan di jelang laga ini. Selain mempersiapkan tim yang biasa, dia juga berusaha mengubah pola pikir pemain agar tidak terlalu fokus dengan kontak fisik. Troussert kembali ke Vietnam lebih awal dari liburan pasca Piala Asia 2023, tepatnya pada 21 Februari yang lalu. Dia menganggap bahwa pola pikir bermain keras perlu diubah karena tidak memberikan dampak positif. Dan selain itu, Troussert juga berupaya mengubah filosofi permainan Vietnam dengan fokus pada penguasaan bola yang lebih lama. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.